Saya nggak percaya, saya nggak percaya soal Bapak, karena Bapak jangan gara-gara Bapak punya tato, jadi sama kayak Maui, tidak beda. Karena Amora ini boleh deh kita undang Mimi ke panggung ke stage. Wow. Kita beri tepuk tangan yuk Mimi Gade. Halo, apa kabar kalian Amora? Halo. Ya. halo, Sehat semua ya ini ya. siap, Sehat. amin. Oke. Pastinya sibuk nih, kelihatan nih. Iya. Iya, Benar. benar. Kesibukannya apa nih akhir-akhir? Kayak kebanyakan mediator aja sih. Iya, begitu. Kalau saya juga sih kebanyakan ya jalan-jalan, terus ya manggung gitu. Oke. Pertama kami ingin mengucapkan congratulations. Ini sebuah pencapaian besar ya bagi kalian untuk bisa mengisi soundtrack dari Moana Love Action. Yes, Oke. benar sekali. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Wes. Boleh kita dikit nggak sih awalnya kemudian ditawari untuk kemudian mengisi soundtrack dari film ini? Mungkin Amora dulu baru. Oke, siap. Jadi pas aku baru dapet newsnya ya. Jadi pas aku baru dapet newsnya, aku kaget banget karena pas mami bilang kayak gitu, aku kira maksudnya mami tuh kayak oh kamu bakal cover biasa gitu. Nah aku ya udah kayak biasa aja kan. Tapi ternyata pas mami bilang oh kamu mau nyanyi lagu buat Disney official soundtrack buat Moana. Jadi itu aku udah kaget banget karena aku udah penggemar Moana dari kecil. Jadi itu aku udah excited banget, tapi aku juga overthinking dikit, ini apakah aku bisa nggak ya, gitu. Tapi akhirnya terlewati ya? Iya, akhirnya terlewati, jadi bagus banget. Oke, kalau Rian? Ya, memang kalau pertama kali saya dengar kabar kalau saya juga dipercayakan untuk mengisi soundtrack dari Disney, itu menurut apa yang saya rasakan waktu itu kaget pastinya, kaget excited pastinya, terus saya sempat teriak tuh, ini benar atau tidak Tuhan, ini benar atau tidak, kayak ini Disney loh, ini bukan sembarang nih, ini Disney, ini bisa mempercayakan saya. Dan ketika saya dikasih kabar soal itu, saya lihat anak saya ya, dia tuh penggemar beratnya Moana, nonton Moana gitu-gitu, nonton Moana. Terus saya dalam hati saya lihat anak saya tuh, saya bilang, kamu suatu saat kamu nggak bakal percaya bahwa Bapak akan jadi Maui nanti. Gila. Nggak bilang langsung ya? Dalam hati. Oh, dalam hati. Kamu jadi Bapak. Dan itu sangat-sangat excited, dan saya sudah ceritakan ke anak saya, bilang Bapak akan menjadi Maui. Dia bilang saya nggak percaya soal Bapak, karena Bapak jangan gara-gara Bapak punya tato, jadi sama kayak Maui, tidak beda. Karena Maui itu dia lebih kekar, Bapak badan kecil saja. Aduh. Itu nama juga anak cewek, Iya, seperti itu. Nggak sabar sih nanti nonton bareng gitu. Iya. Tadi sudah dibilang kan Moana ini sudah populer, gitu ya. Kemudian ya, diproduksi oleh Disney, ya sebuah nama yang sudah kita tidak ragukan lagi untuk kualitasnya gitu ya. Pressure nggak sih di awal-awal? Ya senang pasti ya, tadi sampai teriak gitu ya. Benar. Amora juga sempat Iya, kaget aku gitu udah ya. overthinking. Tapi kemudian rasa nggak ada pressure gitu. Iya sih, aku pertama kali dapet, aku walaupun excited tuh aku masih ada overthinking dikit. Karena aku udah tahu Disney tuh is such a big label, and I'm like kind of worried kalau aku bakal, am I gonna impress the Indonesian fans, am I gonna kayak disappoint them atau enggak. Jadi pertama kali aku kayak pikir-pikir dulu, aku bisa nggak ya, apalagi sama kolaborasi sama Kak Rian sama Kak Leodra yang udah sangat udah sangat explore udah sangat besar di industri musik. Jadi aku sebenarnya masih agak pressure dikit. Tapi jadi bisa. Yakin jadi. Kalau dia sendiri? Untuk pressure-nya itu jujur tuh menurut saya itu sangat besar menurut saya. Karena bos, ini Disney bos. Ini bukan sembarang. Disney. Bukan, kita tahu Disney itu dari kita kecil-kecil itu dia sudah menemani kita masa-masa kecil itu. Ya kan, dari Toy Story, ya kan. Terus ada Moana juga, terus ada yang lain-lain kayak Popeye, bukan apa, Disney Donald Duck, sorry. Yes. Donald Duck itu menemani masa-masa kecilnya kita, Paman Gober gitu. Jadi tiba-tiba Disney mempercayakan kita untuk mengisi soundtrack dari lagu Moana. Itu menurut saya itu suatu tekanan untuk saya. Di sisi lain, kalau nggak ngambil rugi. Kalau ngambil juga itu bisa push the limit juga, Yes. ya kan, bisa, wah ini bisa gambling. Tapi di
Di sisi lain tuh saya percaya bahwa Disney memilih orang tuh nggak sembarang. Jadi mungkin ada beberapa banyak hitungan, banyak pertimbangan dan segala macam itu. Dan pada akhirnya saya meyakinkan diri, saya berusaha memantaskan diri bahwa saya pasti bisa mengambil ini. Dan ketika saya dipercayakan untuk menjadi Maui, yang dalam hal ini Dwayne Johnson itu berusaha untuk seperti suaranya seperti apa, menyerupai. Dan itu jujur saya pakai latihan dulu, dan akhirnya waktu ketika take vokal, puji Tuhan semuanya lancar dan ya saya jamin di sini tidak salah memilih orang lah. Vamos. Oke. Benar, pasti mereka tidak salah pilih orang dia. Tapi apa ada arahan khusus sih ke Amora sama ke Rian itu terkait proyek ini gitu ya? Mulai dari awal bisa cerita sedikit nggak arahnya seperti apa yang belum diceritakan sih, kemudian proses kreatifnya seperti apa? Oke. Amora? Jadi dengan saat lagi recording, pastinya ada bantuan dari vocal directornya supaya suaranya bisa lebih Disney dan supaya lebih cocok lah dengan movie sendirinya, dan juga harus mirip dengan originalnya yang bahasa Inggris. Dan sebenarnya sih agak susah untuk melakukan suara yang Disney karena suara Disney tuh punya ciri khas yang sangat soft, terus tapi juga ceria gitu. Jadi untuk like balance it out is kind of hard. Tapi untungnya jadi bisa suaranya jadi cocok lah sama suara Disney. Terus untuk musik videonya juga ada bagian-bagian koreo gitu juga. Jadi aku nggak pernah sih ada koreo gituan. Jadi I feel like it's a new experience for me to have like choreo in like music videos and stuff. Jadi for me it was quite hard, tapi as long as I could do it, like I'm fine. Perjuangan Amora udah kedengaran sih kan orang udah bisa dengerin lagunya kan sekarang di YouTube gitu ya. Tapi penasaran nih Amora sebelum kalian ya, penasaran curhatannya atau ngobrolnya sama Mimi Kadek gimana sih setelah dapat proyek ini gitu ya? Serunya diskusi sama Mimi gimana sih sebetulnya? Oh my god. Sebenarnya waktu itu pas tahu kan Mami bilang duluan kan, itu aku, Mami ini beneran gak gitu. Abis itu aku kira Mami bohong gitu. Ternyata kayak beneran gitu, aku jadi kaget. Nah abis itu Mami udah kasih support banyak kayak, oh gimana sih cara mengisi soundtrack film gitu. Terus kayak bagaimana perform well to like Indonesia and stuff. Dan sebenarnya aku udah bilang ke Mami tapi aku agak takut, Mami aku beneran bisa dapet kayak gini, bisa lakuin kayak gini. Kata Mami, bisa gitu. Habis itu kayak disupport aja gitu. Emang comfort zone ya, Iya. Bareng Mami itu yes, best pokoknya deh. Kalau Rian gimana? Ya kalau kalau saya itu pertama itu saya diarahkan bahwa di sini saya harus menjadi Maui, dalam arti dalam hal ini itu sebagai Dwayne Johnson ya di situ, dan di live action kan Dwayne Johnson yang main. Nah di situ saya berpikir nih, wah ini bagaimana cara menjadi beliau ini? Beliau ini suaranya sudah ngebass banget, terus pembawaannya tuh keren banget tuh, The Rock. Abisnya di Smackdown tuh dia kan draw tuh, this is Mark kayak gitu kan. Jadi harus keren kayak dia nih, bagaimana caranya nih? Terus tiba-tiba lihat tato nih, tato dikit udah mendukung dikit nih. Walaupun kecil ya, tapi ya gak apa-apa lah. Minimal bisa dikit lah. Nah, di saat itu saya berpikir bilang, oh bagaimanapun caranya, walaupun saya nggak bisa menyerupai beliau, tapi minimal agak mepet-mepet dikit lah, bisa berikan perlawanan dikit lah, kayak gitu. Nah, di situ saya diarahkan untuk menjadi sosok Maui. Nah, sosok Maui ini yang kita tahu bersama bahwa dia ini kan PD-nya tinggi, pecicilan di situ, ya kan, terus suaranya keras, terus sukanya kiri kanan gitu. Ya itu ya silat open up banget tuh. Itu saya merasa wah ini sosok silat open up yang dianimasikan gitu. Wah, it's me bos, kayak gitu. Jadi ya saya berusaha untuk menyerupai beliau. Akhirnya saya berusaha mempelajari, akhirnya dikasih materi bahwa akan menjadi Dwayne Johnson yang mulai teriakan-teriakan yang kayak Cihu, Moana, kayak gitu sudah mulai saya pelajari pelan-pelan. Dalam hati itu saya bilang, oke, walaupun mungkin tidak bisa menyerupai atau bisa sama dengan beliau, minimal saya mendekati lah, kayak gitu. Bisa berperlawanan ya. Amin, kayak gitu.
Tapi di awal itu udah tahu belum bahwa Amora kamu akan kerjasama dengan Lyodra dan Rian di Silat Open Up, begitu pula sebaiknya sudah diberitahu nggak akan kerjasama dengan Amora dan Lyodra? Gimana sih Iya, udah dari pertama kalian gitu? pertemuan pertama Pertemuan- itu pas ya. di music video kan. Iya, Iya, itu pertama kali baru. pas waktu music video. Jadi pas rekaman kita tuh sebenarnya nggak bareng gitu loh. Jadi kita beda-beda jadwal karena mereka sibuk, aku juga sibuk dengan sekolah. Jadi kita ketemunya tuh baru di musik video aja tuh kayak Iya, mepet banget. benar. Padahal dengan musik videonya kayak nyanyi di satu ruangan loh itu. Betul. Iya. Dan awalnya juga tuh saya tuh tidak tahu kalau tandem nyanyinya saya tuh bakal kakak Lyodra dan kakak Amora. Karena saya berpikir bahwa di situ saya diminta untuk menjadi Dwayne Johnson, terus untuk dua nyanyi lainnya di situ. Tapi saya tidak tahu yang pengisi cewek dan cewek berduanya ini saya tidak tahu siapa. Saya nanti tahu ketika waktu take vokal, saya dikasih tahu sama vokal directornya bahwa dua penyanyi cewek itu adalah Lyodra sama Amora gitu-gitu. Teriak lagi nggak itu? Hah? Teriak lagi nggak itu? Wah, sangat-sangat teriak tuh. Gila itu, dan itu keren sekali karena ya kita tahu lah siapa kakak Amora, siapa kakak Lili, itu orang-orang hebat, keren. Oke, kita geser sedikit tentang teknik vokal ya. Amora kan di sini menyanyikan bagian Catherine Lagaya ya sebagai Moana. Apa sih tantangan terbesarnya dari perspektif sebagai penyanyi? Ya? Apakah ada teknik vokal yang harus dipelajari lebih lanjut atau gimana? Sebenarnya sih pas aku dengerin lagu pertamanya, aku pas dengerin suaranya Catherine itu, sebenarnya suaranya kita tuh nggak terlalu beda. Jadi aku nggak terlalu harus samain banget, harus kayak gini banget, harus kayak gini banget. Tapi pokoknya aku suaranya tuh harus ceria, harus soft. Jadi aku pokoknya samain kayak karakter Moana gitu. Oke. Ngomong-ngomong mirip nih, banyak sih yang masuk ke kami tuh kalau dilihat Amora ini juga mirip sama Moana loh. Yes. Penampilannya. Apakah ada sebelumnya yang juga bilang seperti itu dan menyampaikan ke Amora? Iya loh, waktu itu kan aku pas masih kecil kan sering nonton Moana kan. Itu banyak banget yang bilang, oh rambutnya mirip Moana ya. Terus aku kayak, wow finally ada Disney Princess yang rambutnya sama kayak aku. Aku kan dulu sempet kayak, oh rambut aku kan keriting agak beda sama orang-orang lain. Tapi ternyata ada Disney Princess Ternyata ada yang lebih keriting Iya, lagi. ada yang lebih keriting lagi. Iya. Oke. Kami juga gak sabar nanti ketika Amora nyanyi, kemudian ditampil di besok di gala premier, pasti semua akan ada yang seperti itu. Iya. Ini kan lagu dari film adaptasi ya, dari animasi yang sudah populer sebelumnya. Gitu ya. Keseruan apa sih yang kalian dapatkan di sini gitu ya, ketika Amora dan Rian pasti sudah malang melintang lah dalam bernyanyi ya. Tapi keseruan baru apa yang kalian dapatkan ketika dapat proyek ini? Keseruan baru, kalau dari saya sih sebenarnya tuh pertama kali ketemu dengan kakak Amor dan kakak Lili itu waktu syuting video klip lagu yang ini. Dan awal-awal tuh saya merasa bahwa mungkin baru pertama kali ketemu masih ada canggung. Dan ternyata ketika saya bergabung, saya berusaha untuk berkomunikasi dengan mereka, dan ternyata mereka ini orangnya asik, orangnya saya kira di dalam kami bertiga itu, saya kira saya yang paling berisik, ternyata ada yang lebih berisik dari saya. Ada yang berisik. Ada yang lebih berisik dari saya. Saya mengakui bahwa di atas langit masih ada langit lagi. Ada yang lebih berisik, ternyata wah orang-orang ini ternyata keren juga. Ternyata saya tidak salah bergabung dengan mereka nih. Satu frekuensi lah, katakanlah seperti itu. Jadi keseruannya itu adalah ketika di situ kami pertama kali dan mulai saling bercanda, mulai bicara soal ya jokes dan lain-lain, mulai bercanda. Biasanya kan orang-orang itu kan awal ketemu masih saling canggung. Tapi ketika kami bertiga udah saling ketemu, nggak ada canggungnya, udah mulai bercanda dan ya asik lah. Dan puji Tuhan bisa bekerja sama dengan mereka. Siapa yang lebih heboh dari Rian? Ya? Siapa yang lebih heboh dari Rian? Itu Lili sih. Kalau udah Itu heboh, keren parah, gacor parah dia tuh. Gacor parah. Oke, ini ada tim detektif kami nih. Dia cari tahu bahwa Amora itu pernah bilang bahwa karakter Moana itu dekat dengan perjalananmu sendiri dalam menemukan jati diri. Boleh cerita nggak supaya nanti juga jadi inspirasi buat pembaca kapan lagi, khususnya yang perempuan? Sebenarnya sih Moana tuh diketahui dengan dia tuh mau step out of like comfort zone and stuff. Terus dia juga very family oriented. Terus
pas kecil kan aku mikirnya tuh kita sama gara-gara rambutnya aja nih, tapi when I grow up aku juga mulai relate sama dia, kayak seperti dia mau step out from her comfort zone, aku juga mau coba step out of my comfort zone gitu. Terus dia juga sangat family oriented, apa-apa tuh ke keluarganya, tapi juga nggak mau dikontrol gitu-gitu. Oke. Kerasa nggak sih kalau kisah Moana ini sangat ada relatable juga dengan Amora gitu ya, bahwa seorang perempuan, anak itu kemudian harus pergi jauh dari keluarga. Iya sih, kayak misalnya pas dia udah mau give up gitu, tapi ternyata dia baru inget kayak ternyata keluarganya mereka tuh sangat support Moana gitu. Jadi aku baru inget kayak walaupun misalnya ada masalah apa-apa gitu, ternyata ada mami, ada daddy, ada keluarga aku yang bisa support aku, jadi sama kayak gitu deh. Amora. Tapi kita mau tanya Mimi dulu kayaknya ya. Dari jawabannya Amora ini, boleh deh kita undang Mimi ke panggung, ke stage. Wow. Kita beri tepuk tangan yuk Mimi Kade. Jadi undangan, aku lagi asik banget nonton kalian ngobrol. Terpukau dengan pertanyaannya. Jadi gimana sih nih? Bersyukur nggak? Apa maksudnya melihat Amora sekarang menjadi gadis remaja yang let's say spektakuler? Masya Allah. Pertama kali selamat untuk Rian dan juga Amora personally, untuk Lily. Lily ini juga spesial karena di usia 9 tahun dia ikut salah satu murid terbaiknya Erwin Gutawa di atas rata-rata. Jadi saya udah ajak konser di usia 9 tahun. Jadi saya selalu bilang sama Amora juga, setiap proses hidup itu pasti ada challenge yang memang Tuhan sudah ukur di fase tersebut. Jadi ketika Amora bilang bisa atau enggak gitu, tapi ternyata waktu saya dulu lomba Asia Bagus umur 16, ternyata Amora justru lebih punya milestone lebih awal daripada maminya kan, di usia 14 tahun bisa kerjasama dengan sebuah label besar sekelas Disney, dan ini pasti akan menjadi legacy untuk Amora, untuk industri musik Indonesia juga, bahwa Indonesia dipilih sebagai market terbesar di industri dunia untuk bisa berpromosi dan dipercaya untuk bisa membawakan sepanjang jalan gitu. Boleh cerita nggak ini seperti apa reaksinya ketika pertama dengar versi full itu lagunya dirilis? Lucu sekali karena saya taunya itu denger Disney itu nggak cari lewat saya, jadi carinya lewat vocal director, terus cari ke labelnya Amora, Sony Music. Lalu artinya berarti dari Disney-nya sendiri memang forward carinya Amora tanpa melihat siapa yang ada di belakang Amora gitu. Dan itu buat saya sebuah kehormatan ya, Amora dengan kemampuannya sendiri bisa dia berproses dan cukup meninggalkan satu jejak-jejak yang baik, sehingga satu hari dihubungin adik saya, ternyata adik saya, Mbak ini Amora mau diminta sama Disney. Datanglah 10 orang dari Disney ke rumah untuk hearing lagu Sepanjang Jalan ini, tapi masih dalam versi bahasa Inggris. Nah itu cuma Amora, cuma dikasih laptop dan juga headphone, cuma Amora yang boleh dengar. Jadi sangat-sangat confidential, dan bahkan kita juga harus agreement untuk menjaga confidential ini sampai untuk proses rekaman hari ini misalkan, itu siang jam 12 baru dapat akses untuk dengar. Jadi kalau bukan profesional Rian dan juga Amora dan punya quick listen ya, dan mudah untuk bisa adaptasi untuk mengolah lagu, saya rasa keteteran. Karena lagu ini sulit, terus speednya cepat ya. Speed cepat, dan bahkan saya waktu itu saya nggak bisa nunggu Amora recording, saya harus ada kerja, kayaknya nggak lama 1 jam, ya kan 1 jam itu selesai. Terus saya vokal direkturnya, Kade mana gitu. Terus dia mau kasih privilege bahwa Amora punya progres yang cukup baik dari terakhir dia rekaman gitu. Jadi ya syukur alhamdulillah. Thanks.
Ini pertanyaan buat bertiga nih, buat Mimi, buat Amora, dan juga buat Rian. Menurut kalian, apa yang bikin soundtrack Moana versi Indonesia ini punya keunikan sendiri? Dari siapa? Saya, ini momen yang sangat tepat karena ini libur sekolah anak-anak dan bahkan anak-anak sangat bisa easy listen karena juga ada visual filmnya gitu, dan bahkan sebelum filmnya beredar sudah ada di digital platform juga, jadi masyarakat luas lebih cepat untuk bisa mendengar untuk lagu ini, untuk bisa mereka seenggaknya pas nonton filmnya mereka udah match, udah cukup paham. Apalagi juga ada premiere dan juga performance live-nya mereka di salah satu mall dengan instalasi Moana yang sangat-sangat keren dan megah. Jadi saya rasa akan menarik banyak anak-anak yang saat libur sekolah dan orang tua gitu. Jadi ini benar-benar momen yang tepat lah untuk bisa mempromosikan lagu Sepanjang Jalan, dan ini akan menjadi satu cerita untuk musik Indonesia. Makin melengkapi pengalaman menontonnya ya berarti ya. Betul. Kalau Amora sendiri rasakan Keunikannya ya? Di yang Sepanjang Jalan ini, menurut aku keunikannya sih bahasanya pasti ya, bahasanya udah beda dari bahasa Inggris, jadi mungkin orang-orang Indonesia bisa lebih mengerti apa artinya, lebih mengerti, mendalami artinya gitu. Dan aku juga dengar bahwa rapnya itu ada bahasa ETT dikit ya gitu. Nah, iya, bahasa keren. Timurnya itu keren. Jangan-jangan didengar global, nanti duennya belajar dari kamu. Itu bahaya itu. Bahaya itu. Iya, mau jelasin lagi kan tadi? Kalau dari saya unik tuh seperti yang Kak Amora bilang tuh, bahwa ada unsur aksen atau bahasa dari Indonesia Timur. Yang kita tahu nggak bersama bahwa dihilangkan ya. ketika Disney memberikan kesempatan untuk memasukkan bahasa daerah di situ, itu menurut saya itu unik sekali, dan itu yang pertama kali di dunia mungkin. Kalau dalam sekelas Disney bisa memberikan izin untuk memasukkan bahasa Timur atau aksen Timur di situ, itu menurut saya itu satu hal yang luar biasa. Dan terima kasih banyak Disney, karena melalui Disney mungkin bahasa Timur ini bisa mendunia. Amin. Amin. Wow. Kalau ini pertanyaannya khusus untuk ini agak berat ya nih ya. Aduh, ibu-ibu banget deh pasti. Sebagai ibu sekaligus salah satu penyanyi besar Indonesia, mana sih yang lebih sulit, mendukung Amora sebagai ibu atau menilainya secara profesional sebagai penyanyi? Waduh, saya memang berusaha terus karena kapasitas kita sebagai ibu tuh kan 24 jam, udah satu tugas yang mulia untuk bisa dampingin dia. Makanya Disney selalu bilang, Mbak Kade nggak ada nyanyi, nggak, ini total memang mau mendukung Amora untuk bisa melakukan job-jobnya dalam kerjasama ini. Jadi saya pure sebagai orang tua, tapi saya belum tentu bisa tegas dalam mendidik dia bernyanyi, karena dari umur 4 tahun ketika dia tahu mana kanan dan kiri, saya mulai melatih dia untuk bisa mengenal instrumen, lalu juga belajar menyanyi itu juga karena dua sahabat saya, Titi DJ sama Ruth Hanaya, karena Amora sangat perfect pitch katanya mereka. Jadi Kade kayaknya anak lo perlu lesin dari sekarang karena saya tahu Titi DJ dan Ruth Hanaya dari kecil mereka di sekolah musik gitu ya. Dan alhamdulillah dari mulai dia mengenal nada hingga dia bisa instrumen, itu bukan apa ya, dorongan dari saya, itu pure dia pelajari sendiri dan dia sangat menikmati prosesnya. Jadi baguslah untuk Amora, saya mendukung sebagai orang tua, dan besar hati saya jika dia bisa diterima. Amin. Lalu bagaimana setelah melihat penampilan dari Amora, Rian dan juga Lyodra di single? Bangga karena tadi kita melihat Indonesia di situ. Ketika syuting video klipnya juga kita dampingi bahwa ternyata Indonesia market ini bisa menghargai sebuah produk global, tapi bisa dibuat visualnya yang keren itu, visualnya bagus, soundnya bagus. Sama-sama plek-plek dari apa, kalau Disney bilang tuh global gitu. Jadi benar. globalnya ini udah
global surround lah gitu ya, dari mulai visual sama audionya. Keren banget. Oke, thank you Mimi, Amora dan Terima juga kasih. Terima kasih. Siap. Beranilah cari suara hati, ingat cari dirimu dalam langkah sepanjang jalan. Sepanjang jalan. Cihu Moana. Nona mau naik ke sana kah? Hey. Mau bagaimana sampai ke sana? Hey. Harus yakin kau terkan jatuh. Kau harus coba biar kau tahu. Oke, semua teman-teman. Ini tadi sepenggal lagu dari kami. Jangan lupa saksikan di tanggal 8 Juli di bioskop kesayangan Anda. Dan ketika filmnya sudah selesai, jangan cepat-cepat pulang karena di akhir film ada penampilan dari saya Siroto Penap Amora Lemos. dan kakak Liodra yang Yes. akan menemani di akhir film kalian. Oke? Dah.